Halo adik-adik sekolah minggu dan juga papa mama yang menonton di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Feby di tanggal 1 Mei 2022. Kita sudah mulai masuk minggu pertama bulan Mei tahun 2022. Cepet ya. Nah, biasanya di minggu pertama kita ibadahnya lewat Zoom, ketemu di Zoom ya, dengan bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain. Tapi karena kita sudah mulai masuk masa libur lebaran, jadi mungkin adik-adik ada yang sudah mulai melakukan perjalanan untuk mungkin berlibur atau mungkin pulang kampung, ketemu dengan keluarga di rumah. Nah, oleh karena itu hari ini kita nggak Zoom, hari ini kita ibadahnya lewat YouTube. Tapi tentu saja meskipun di jalan, meskipun di rumah, kita tetap sama-sama menjaga supaya disiplin kita tetap sama ya, baik di jalan maupun di rumah. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satukan hati, masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada minggu pagi ini. Kami sungguh bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Kami mendoakan teman-teman kami yang dalam perjalanan, kiranya Engkau selalu menjaga mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah, kiranya selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Feby nggak sendiri. Hari ini Kak Feby akan ditemani oleh teman baru untuk baik Kak Feby dan untuk adik-adik juga. Namanya adalah Kak Evelyn. Halo Kak Evelyn. Hai Kak Feby. Hai teman-teman semua. Hai, senang sekali bisa bertemu dengan Kak Evelyn. Nah Kak Evelyn, ini kan teman-teman di rumah, adik-adik di rumah baru sekarang ya bisa kenalan dengan Kak Evelyn. Kak Evelyn, tolong ceritakan sedikit tentang Kak Evelyn. Hai teman-teman semua, kayak yang udah disebut sama Kak Feby tadi ya, nama aku Evelyn. Aku anak pertama teman-teman dari 4 bersaudara. Papa mamaku tinggal jauh di Pulau Sumatera. Aku kesini untuk bersekolah teman-teman. Mungkin teman-teman semua nggak ada ya yang tinggal jauh dari orang tuanya kayak aku. Kak Evelyn tinggal di Jakarta sendiri berarti ya? Iya bener Kak Feby. Berani sekali ya. Berarti Kak Evelyn sudah mulai tinggal sendiri sejak aku umur 18 tahun Kak Feby. Wah, masih jauh beda sama adik-adik yang menonton YouTube hari ini. Berarti demi sekolah, terus pisah dari papa mama, dari adik-adik tinggal di Jakarta gitu ya? Iya bener Kak Feby. Oke. Tadi ada berapa adik-adiknya Kak Evelyn? Aku punya 3 adik Kak Feby. Oke. Nanti fotonya kita share dengan adik-adik di rumah ya. Oke, Kak Evelyn kan bilang Kak Evelyn di Jakarta untuk sekolah. Kak Evelyn sekolahnya di mana? Nah, aku kuliah teman-teman di nama kampusku itu Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia di Jakarta Timur. Oke, berarti bukan belajar kedokteran ya? Bukan Kak Feby. Belajar pajak. Waktu itu kita pernah ya belajar tentang pajak sama Kak Evelyn ya. Nanti kita lihat lagi apa sih itu pajak. Tapi nggak hari ini ya. Kita hari ini cuma tahu bahwa Kak Evelyn di Jakarta sekolah perpajakan. Iya, susah nggak sih Kak Evelyn? Lebih susah dari matematika SD ya Kak. Oh iya, oke. Jadi harus belajar yang tekun berarti ya? Iya bener Kak. Oke, Kak Evelyn belajar tiap hari nggak nih? Belajar tiap hari kayak adik-adik yang nonton Kak pastinya. Oke, ya supaya nilainya bagus tentu saja ya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya sama papa mama di rumah, nilainya gimana? Nggak malu-malu bilangnya ya nggak? Iya bener Kak Feby, harus sekarang rajin belajar. Bener. Nah sekarang Kak Evelyn udah di semester atau tingkat berapa? Aku sekarang di tingkat 3 Kak Feby. Totalnya berapa? 6. Ada 4 tingkat. Berarti sebentar lagi sudah lulus. Berarti tinggal 1 tingkat lagi ya, tinggal 2 semester lagi. Oke, nanti kita sama-sama doakan nanti ya supaya nilai Kak Evelyn bagus, kemudian bisa lulus, dan setelah itu apa rencananya Kak? Supaya bisa kerja dan tetap pelayanan di sini kalau boleh. Oke. Nah, adik-adik nanti kita lanjutkan lagi ya kenalan sama Kak Evelyn-nya. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu. Nah, tadi kan kita menyapa adik-adik yang di jalan,
atau mungkin ada yang sudah sampai juga ya di tempat berlibur atau di kampung masing-masing, tapi ada juga yang di rumah gitu Kak ya. Nah, meskipun di jalan, meskipun di rumah, sukacitanya tetap sama. Oleh karena itu kita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Sana, senang. Tapi ada gerakannya nih Kak Evelyn. Gimana tuh Kak Feby? Jadi nanti kan biasanya ini, di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Terus kita lanjutkan dengan kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Gitu ya adik-adik, meskipun di jalan, meskipun di rumah tetap sukacita. Kalau misalnya bisa kita ikutin gerakannya ya, tentu saja kalau lagi ada di dalam bis atau di pesawat mungkin susah ya karena kan tempatnya sempit. Tapi kalau misalnya bisa ikutin gerakannya, oke? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, online juga senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Lumayan ya, kayak olahraga ya. Lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. 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 Yeay, seru ya, dan itu udah kayak olahraga ya jadinya ya. Oke Kak Evelyn, kita akan melanjutkan kenalan dengan Kak Evelynnya. Kak Evelyn, Kak Feby pengen tanya, apa sih yang membuat Kak Evelyn ingin melayani di sekolah minggu? Nah, jadi dulu nih Kak Feby waktu aku masih kecil, aku seneng banget sekolah minggu. Gara-gara kakak sekolah mingguku waktu itu baik banget dan seru banget. Oke. Nah, jadi dari situ aku pengen banget kalau aku nanti udah gede, aku bisa juga pelayanan jadi guru sekolah minggu. Oke, dan sekarang akhirnya bisa melayani di sekolah minggu ya. Kami bener, sangat senang Kak menyambut Feby. Kak Evelyn. Dan tentunya kita juga berharap ya adik-adik nanti kalau misalnya sudah lulus sekolah minggu juga sama seperti Kak Evelyn ya, ingin melayani. Mungkin nggak harus di sekolah minggu tapi melayani gitu ya. Bener Kak Feby. Betul. Nah adik-adik, kita hari ini akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini kita tema firman Tuhannya apa ya Kak Evelyn ya? Wah, kalau dikasih tahu tuh nggak surprise lagi dong Kak Feby. Oke. Jadi pokoknya ada kaitannya dengan apa sih yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Oke. Jadi surprise ya. Iya, Dan benar. hari ini yang akan bawakan firman Tuhan adalah Kak Evin. Kok namanya mirip-mirip ya, Iya, Kak mirip Evin? Kak Evin gitu. Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Evin yang judulnya nanti kita lihat aja ya. bareng-bareng. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Kak Evin harap kita semua sehat selalu dan bisa menikmati sukacita yang sejati dari Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan kisah setelah Yesus bangkit. Apa yang terjadi ya Kak? Lalu apa hubungannya bagi kita yang percaya bahwa Yesus bangkit? Adik-adik percaya Yesus bangkit? Coba kepalanya mana? Oke, kalau adik-adik percaya, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Kudus boleh beserta dengan kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita akan diambil dari kitab Lukas. Lukas Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Baru. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi kalau adik-adik mau dengar sambil buka Alkitabnya, top chair, boleh banget. Nah, kita akan lanjutkan kisah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau beberapa waktu yang lalu kita ingat Yesus sudah bangkit, kuburnya kosong. Nah, di belakang Kak Evin ini ada gambarnya nih. Ceritanya, para perempuan adalah saksi pertama yang menyebarkan kabar bahwa kubur Yesus itu sudah kosong loh, Yesus sudah bangkit. Nah, ini adalah para perempuan yang akhirnya menyebarkan itu kepada para murid, dan akhirnya itu pun menghasilkan, kehebohan tuh waktu itu ya. Termasuk ada 2 orang murid yang tadinya ada di Yerusalem dan mendengar kabar ini, mereka mau balik gitu ya, mereka mau pergi ke satu tempat yang namanya Emmaus. Adik-adik lihat di situ, kurang lebih setengah hari perjalanan jauhnya dari Yerusalem. Nah, saat mereka membicarakan hal ini, jadi itu mereka ngobrol gitu sepanjang perjalanan. Jadi kamu percaya nggak sih kata perempuan-perempuan itu Yesus tuh bangkit? Terus, gimana ya? Aku percaya nggak percaya nih gitu. Terus kita mesti gimana nih gitu. Nanti kalau Kaisar Romawi cari tahu soal ini, terus kita nanti ditanya-tanya gimana nih. Wah, sepanjang perjalanan mereka sibuk bercakap-cakap mengenai hal itu, sampai mereka tidak sadar ada satu orang lain yang hadir bersama-sama dengan mereka. Siapa itu? Ada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ternyata berjalan bersama dengan mereka, tapi saking serunya mereka nggak sadar itu. Lalu ketika Yesus datang mendekati mereka, berjalan bersama dengan mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Wah, mereka berhenti lalu melihat kepada Yesus dengan muka yang muram. Coba muka muramnya adik-adik kayak gimana? Kalau kayak gini namanya muka senang ya. Muka muram itu muka yang sedih dan mereka bingung. Karena itulah salah seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lalu jawab Yesus kepada mereka, apakah itu? Lalu murid ini pun menjawab lagi, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Nah,
Dia ceritalah mengenai Yesus, bahwa Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Yesus untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Dan beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Wah, mendengar penjelasan para murid ini, Yesus pun menegur mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus pun menjelaskan kepada para murid ini apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak sih ngerasa sedih atau takut atau kecewa seperti para murid? Para murid ini tuh udah nunggu-nunggu banget nih Yesus sebagai Mesias, jadi mereka tuh berharap Yesus yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Waktu itu mereka dijajah sama orang Romawi, jadi hidupnya nggak enak banget. Mereka tuh maunya hidup yang enak, karena itu mereka mengharapkan Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan mereka. Tapi Yesusnya malah mati. Pernah nggak sih kalian juga mungkin takut atau kecewa kayak gitu? Misalnya, iya sih Kak, waktu itu ya, aku takut banget sama virus corona. Habis aku kemana-mana semua orang pakai masker. Aku nggak boleh kemana-mana, aku di rumah terus. Itu kan bikin aku sedih Kak, aku takut. Atau mungkin adik-adik pernah juga ngerasa kecewa. Padahal Kak, aku udah belajar susah payah. Aku udah belajar semalam-malaman, tapi nilai ulanganku nggak sebagus temenku. Aku nggak dapat 100. Atau mungkin juga kekecewaan lainnya. Padahal ya Kak, aku pengennya tuh waktu ulang tahun aku dikasihnya PS5. Tapi aku mau dikasih PS4. Udah keluar belum sih adik-adik PS5? Kevin juga nggak inget sih. Nah, mungkin ada banyak ketakutan atau kekecewaan dalam hidup kita yang bikin kita sedih, muram. Padahal tadi nyanyi lagunya soal itu ya. Di sini senang, di sana senang gitu. Tapi ternyata dalam hidup kita menemui juga tuh hal-hal yang bikin kita sedih, kecewa, seperti para murid ini. Tapi lihat bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus menceritakan mengenai dirinya di sepanjang perjalanan para murid. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika Yesus meneruskan ceritanya dan berjalan bersama-sama dengan mereka, tibalah mereka. Nah ini dia nih, sebuah kampung yang mereka tuju yang bernama Emmaus ini. Lalu Yesus pun berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi Yesus berbuat seolah-olah mau meninggalkan mereka, tetapi para murid ini sangat mendesak Yesus, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Karena itu, Yesus pun datang ke rumah kedua murid ini untuk ngapain, Kak? Untuk menikmati makan malam bersama. Nah, di perjamuan makan ini, Yesus pun memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, dan memberikannya kepada mereka. Nah, ketika itulah adik-adik, terbukalah mata mereka yang tadinya tertutup sehingga mereka tidak menyadari siapa sih sebenarnya orang yang berjalan bersama dengan mereka. Sekarang mereka tahu ini siapa. Wah, tapi ketika mereka sadar siapa itu yang berjalan bersama dengan mereka, loh, ada yang beda nggak sama gambarnya? Coba sekali lagi. Yang ini sama yang ini. Apa bedanya? Ternyata ketika itu terbuka mata mereka dan mereka mengenal Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus udah nggak lagi bersama-sama dengan mereka. Kira-kira mereka takut nggak ya? Mereka kaget nggak ya? Oh, kaget pasti. Tapi takut? Tidak demikian adik-adik. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi, waktu Yesus tiba-tiba hilang dari tengah-tengah mereka, bukannya takut lagi, tapi mereka justru bersuka cita, adik-adik. Mereka punya semangat yang baru, karena mereka tahu bahwa, oh, ternyata ada Yesus yang hadir bersama-sama dengan kita, dan bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada mereka
bahwa apa yang mereka alami, apa yang Yesus alami, semuanya itu ada di dalam kehendak Tuhan. Karena sukacita ini adik-adik, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Padahal udah malam ya. Nah, ketika mereka kembali ke Yerusalem, disitulah mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama, dan akhirnya mereka pun berkata bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Keduanya menceritakan kepada para murid ini bagaimana mereka mengenal Yesus, bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti, dan saat mereka bercerita tentang itu semua, tiba-tiba terdengarlah sebuah suara, damai sejahtera bagi kamu. Kemana mereka melihat adik-adik? Siapa tuh di pojokan? Wah, ternyata itu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, rupanya kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya memberikan kepada kita pengharapan dan sukacita. Di tengah segala sesuatu yang mungkin berjalan tidak seperti yang kita inginkan, ataupun tidak kita duga. Lalu Kak, setelah Yesus akhirnya menampakkan diri lagi dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, apa yang terjadi berikutnya Kak? Kita akan dengar kelanjutan kisah ini di firman Tuhan yang berikutnya di minggu depan. Karena itu pastikan adik-adik kita semua akan mengikuti ibadah minggu depan. Tapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kehadiran Yesus memberikan kepada kita pengharapan. Tapi jangan lupa, seperti yang Yesus lakukan, yaitu memperdengarkan kebenaran firman Tuhan kepada para murid, kita pun harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Caranya, baca kitab suci, doa tiap hari sekolah minggu. Oke? Jangan lupa sekolah minggu, dihafalkan ayat hafalannya. Setelah ini Kak Feby akan memberikan kepada kita ayat hafalan untuk sama-sama kita ingat, sehingga akhirnya kita terus berpegang pada pengharapan kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami melihat bagaimana kehadiran Yesus di tengah para murid memberikan pengharapan, sukacita bagi mereka. Kiranya kami pun bisa merasakan hal yang sama ketika kami sedang sedih, kami sedang kecewa, kami sedang takut. Kami ingat ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Dan biarlah segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan, yang berikan kepada kami senantiasa kekuatan dan pengharapan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Tolong berkati. Have a blessed Sunday. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evin, teman-teman. Kiranya firman Tuhan ini bertumbuh di hati teman-teman semua ya. Betul, dan juga adik-adik dan papa mama yang rindu untuk mendukung pelayanan sekolah minggu, kami mengundang adik-adik dan papa mama untuk membawa persembahan yang dapat dilakukan melalui transfer di nomor yang tertera di layar dan bisa dicantumkan keterangan sekolah minggu. Iya, Oke, benar. ya. Nah, Kak Feby, kita juga mau menyapa adik-adik yang ulang tahun di bulan April iya, nih, Kak. betul. Meskipun sudah lewat bulan Aprilnya, tapi kita tetap bersukacita dengan adik-adik yang berulang tahun di bulan April. Siapa aja ya? Siapa aja ya, Kak? Kita lihat layarnya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Betul, dan kami juga selalu mendoakan adik-adik supaya selalu sehat, selalu sukacita dan selalu bertumbuh di Yes, dalam Tuhan. Betul, itu yang paling penting ya. Iya benar. Oke, nah sebelum kita tutup ada ayat yang akan kita hafalkan selama bulan Mei ini. Kalau adik-adik ingat dari bulan Januari kita sudah mulai menghafal ayat selama 1 bulan ya. Dan untuk bulan Mei ini ayat yang akan kita hafalkan diambil dari Filipi 4 ayat 13. Apa ya bunyinya Kak Evelyn? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dan Kak Feby ambil ini dari NIV, I can do all things through Him who gives me strength. Nah, ini ayatnya pas sekali untuk bulan Mei ya Kak Evelyn ya, karena bulan Mei itu biasanya ada banyak ulangan. Benar ya? Iya, benar Kak. Jadi melalui ayat ini kiranya adik-adik semua mendapat kekuatan ya gitu. Karena sumber kekuatan dalam mengikuti ulangan-ulangannya itu berasal dari Tuhan saja. Betul, tapi tentu saja harus tetap belajar Harus, ya Kak Evelyn. Nah, jadi oke Kak Evelyn, kita akan segera menutup ibadah kita hari ini. Aku boleh minta Kak Evelyn untuk tutup dalam doa ya? Oke. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk boleh beribadah meskipun entah kami berada di rumah atau sedang dalam perjalanan. Biarlah Tuhan yang menolong firman yang telah kami dengarkan tadi boleh bertumbuh di hati kami semua Bapak. Terima kasih ya Tuhan, melalui putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Evelyn Terima kasih, dan Kak Feby. sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa.